Kupi oleh Roh Kudus untuk kami dapat mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. Dan kami percaya ya Tuhan, lewat perenungan ini pula Roh Kudus akan memberi kami keberanian untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 52 Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi bacaan kita hari ini. Mazmur 52. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Berbahagialah setiap kita Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita hari ini adalah janganlah mencintai yang jahat. Kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian ketika pertama kali seandainya nih ada orang yang bicara atau pendeta yang bicara pada Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara, janganlah mencintai yang jahat. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ekspresinya akan mengangguk-angguk, ya. Atau mungkin Bapak Ibu akan mengatakan nggak ada yang lebih jauh lagi, Bapak Pendeta. Ya kalau kalimatnya janganlah mencintai yang jahat, tanpa Bapak Pendeta bicara, mungkin saya juga tahulah sejak kecil itu sudah menjadi sikap moral yang diajarkan oleh orang-orang di sekitar saya. Itu yang sudah menjadi warisan supaya saya dalam kehidupan ini tidak mencintai yang jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita adalah tema yang sederhana. Janganlah mencintai yang jahat. Tapi justru disinilah Bapak Ibu Saudara sekalian kita mau melihat betapa menariknya Mazmur yang kita baca. Karena Mazmur ini Mazmur yang keluar dari Daud, yang digubah oleh Daud ketika dia menggambarkan Doeg, orang yang menceritakan keberadaan Daud ketika ia melarikan diri dari Saul. Dalam tanda kutip di mata Daud, Doeg ini seorang pengkhianat. Padahal Doeg di dalam 1 Samuel Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa membaca bahwa dia adalah
orang yang dipilih Saul untuk melayani Tuhan. Tetapi justru yang dia layani pertama-tama bukan Tuhannya, tetapi rajanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat Mazmur ini kita melihat seakan-akan Daud ada di posisi orang benar, dan Doeg ataupun Saul yang memburunya ada pada posisi orang fasik. Tapi dalam membaca kitab Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk punya paradigma yang lebih luas. Karena hidup memilih antara yang baik dan jahat akan terlalu mudah untuk kita jalani. Yang sulit adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengakui bahwa dalam hidup kita dua-duanya ada. Bahwa dua-duanya yang kita lakukan. Bahwa kontradiksi antara yang baik dan yang jahat itulah yang menjadi pergumulan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang persis dinyatakan di dalam Mazmur, tepatnya Mazmur 51 sebelum bacaan kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 51 berisi apa? Judulnya pengakuan dosa. Pengakuan dosa dari apa? Pengakuan dosa dari Daud setelah ia diingatkan oleh Nathan bahwa ia bersalah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah menariknya Mazmur kita. Di Mazmur 51 ditunjukkan bagaimana Daud ada di posisi orang fasik. Karena pada waktu itu dengan segala tipu muslihatnya ia mengambil Batsheba dari Uria. Persis setelahnya Mazmur 52, Daud mengambil posisi sebagai orang benar. Dan dia melihat orang lain yaitu Doeg ataupun Saul sebagai orang fasik yang digambarkan lewat ayat-ayat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menegaskan kepada setiap kita bahwa ketika kita membaca Mazmur, kita tidak bisa dengan mudah memilih satu pihak. Tapi kita harus berangkat dengan sebuah pengakuan bahwa kedua hal itu ternyata hal yang kita lakukan. Kita tidak murni sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan sepanjang hari. Ada kalanya seperti Daud juga, kita ada di posisi orang fasik. Ada kalanya bahwa kitalah yang dituduh oleh Mazmur itu. Di sisi lain ada kalanya bahwa kitalah yang menyanyikan Mazmur itu. Posisi ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya di dalam pembacaan Mazmur, ketika kita membayangkan siapa diri kita atau di posisi mana kita bukan menjadi orang yang merasa paling benar. Tetapi ketika kita merasa benar pun, kita tahu bahwa kita pun juga pernah melakukan hal-hal yang jahat itu. Kalau kita Bapak Ibu Saudara sekalian tahu betul bahwa dalam kehidupan kita tidak mau untuk mencintai yang jahat. Pertanyaan berikutnya yang saya ingin ajak kita semua adalah untuk kita bersama-sama melihat apa sih yang dimaksud dengan yang jahat di dalam tanda kutip di dalam Mazmur 52 ini. Karena kalau kita bicara yang jahat atau kejahatan secara umum, maka khotbah selama barangkali ibadah selama 1,5 jam, 2 jam ini tidak akan cukup untuk membahas kejahatan-kejahatan itu. Tapi justru kita mau menimba inspirasi dari apa yang dimaksud yang jahat itu di dalam Mazmur 52. Dan saya menemukan Bapak Ibu Saudara sekalian, paling tidak ada 3 hal yang mencolok di dalam Mazmur 52 kita. Yang pertama yang dimaksud dengan yang jahat di dalam Mazmur 52 Bapak Ibu Saudara sekalian adalah yang pertama, memegahkan diri dengan kejahatan. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu iklan yang mungkin Bapak Ibu kenal juga, yang menceritakan satu kisah yang menarik. Satu kali ada perlombaan antar jin. Jadi antar jin negara-negara berkumpul, ada perlombaannya. Mereka berlomba siapa yang paling kuat di antara jin-jin itu.
Ada 3 negara Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkumpul, ada Mesir, ada Jepang, dan ada jin dari Indonesia. Jin dari Mesir memulai aksinya dengan berupaya sedemikian rupa untuk membuktikan bahwa dia jin yang paling hebat. Kategorinya 1, yaitu untuk menghilangkan sesuatu. Kemudian jin dari Mesir tampil dan dia menggunakan seluruh kekuatannya dan dia menghilangkan piramida di Mesir. Semua orang berdecak kagum oleh kekuatan jin dari Mesir. Tidak mau kalah dari jin dari Mesir, keluarlah, tampillah jin dari Jepang. Dan tidak mau kalah dari jin Mesir, dia mengeluarkan kekuatannya. Dan kemudian dengan mantra-mantranya, ia membuat gunung Fuji menghilang. Semua orang kembali, wah, berdecak kagum oleh apa yang dibuat oleh jin dari Jepang. Giliran Bapak Ibu Saudara sekalian, jin dari Indonesia yang mulai memeras otaknya. Apa nih yang bisa aku tunjukkan untuk bisa menandingi jin-jin dari negara lain ini? Sudah piramid dihilangkan, itu sudah dahsyat. Begitu juga dengan gunung Fuji dihilangkan, itu juga dahsyat. Peras otaknya, kemudian sambil berpikir, dia mendapatkan ide dan dia pergi ke belakang panggung sebentar. Dan kembali dengan membawa setumpuk tinggi kertas-kertas. Jin-jin yang lain heran, kenapa nih bawa-bawa kertas sebanyak ini? Kemudian mulailah dengan mantranya Bapak Ibu Saudara sekalian, jin dari Indonesia berkata, ya, kasus korupsi hilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang melongo. Jin-jin itu melongo. Mereka pertama terheran-heran. Dan kemudian seketika semua bertepuk tangan. Wah, orang-orang yang menonton, koruptor-koruptor yang menonton semua berdiri, kegirangan, wah hebat. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia, jin dari Indonesia dinyatakan sebagai pemenangnya. Karena itu sebuah perbuatan yang dahsyat, bisa menghilangkan setumpuk kasus-kasus korupsi. Semua orang berdecak kagum karenanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin bahwa ketika kita mendengarkan cerita ini, kita tersenyum dengan nyinyir. Mau ketawa segan, enggak ketawa bener. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau menunjukkan lewat cerita ini bahwa itulah ironi yang terjadi. Ketika Indonesia dipenuhi dengan berbagai ketidakadilan, ketika hukum di Indonesia menjadi tumpul, ketika ada orang-orang di Indonesia yang menjadi kebal terhadap hukum. Ironi itu yang ingin disampaikan lewat cerita ini, dan bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang menjadi kebanggaan. Cerita ini sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian ingin menggambarkan sarkasme, kritik. Apakah Bapak Ibu kagum terhadap Indonesia yang dengan dahsyatnya dapat menghilangkan kasus-kasus korupsi? Apa Bapak Ibu bangga ketemu dengan teman-teman, rekan-rekan kerja pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian di luar negeri dan cerita-cerita tentang korupsi Indonesia? Apakah itu yang Bapak Ibu banggakan? Enggak. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau menegaskan bahwa di dalam Mazmur 52 ayat yang ketiga, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan? Karena bagi pemazmur ini enggak logis Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang memegahkan diri untuk sesuatu yang baik. Tetapi justru orang ini yang disebut oleh pemazmur pahlawan itu justru memegahkan dirinya dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ironi tadi mau menunjukkan kepada kita bahwa bukan hal itu yang bisa kita banggakan di mana kita tinggal, di mana kita berdiri, di mana kita hidup di Indonesia ini. Justru hal-hal itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu kita sesali.
yang perlu kita bawa di dalam doa-doa kita, kita jadikan itu doa-doa pengampunan dosa kita, pengakuan dosa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, juga jangan bayangkan bahwa kejahatan-kejahatan itu adalah kejahatan-kejahatan yang jauh di sana, yang tidak bersentuhan dengan kehidupan kita. Karena kejahatan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kejahatan yang sebetulnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kejahatan di dalam Mazmur 52 adalah merancangkan penghancuran lewat penipuan, dusta, perkataan yang mengacaukan. Ini adalah situasi yang sangat dekat bagi kita saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama ketika kita hidup dikelilingi oleh berbagai macam informasi. Ketika saat ini media sosial menjadi konsumsi segala kalangan, tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara sekalian, di media sosial, di tengah-tengah hidup yang dikelilingi oleh informasi yang beragam ini, disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian tantangan hidup kita menjadi lebih berat. Dan disitulah nyata apa yang disampaikan oleh firman di dalam Mazmur 52 yang kita baca bersama. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan eksplisit, dengan jelas mau disampaikan bahwa salah satu kejahatan yang terjadi dan yang dihayati di dalam Mazmur 52 adalah soal perkataan yang menyesatkan, perkataan yang dipenuhi oleh dusta, perkataan yang mengacaukan, yang bukannya membangun tetapi menghancurkan, yang bukannya mempersatukan tetapi mencerai-beraikan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Itulah yang kita temui dari pertemanan-pertemanan kita, dari relasi kita. Itulah yang Bapak Ibu temui di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian sehari-hari. Ketika satu orang dengan orang yang lain menipu satu dengan yang lain, mengucapkan kata-kata yang dipenuhi oleh kekacauan, membuat orang tidak bersatu, tetapi mengadu domba, memecah belah. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian konteks yang saat ini kita hadapi. Itulah kenapa pentingnya Bapak Ibu Saudara sekalian di era yang semacam ini kita punya saringan yang kuat untuk menyaring segala informasi yang masuk ke dalam diri kita, tetapi juga jangan lupa menyaring informasi-informasi yang keluar dari mulut kita. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, di era media sosial, di era di mana kita tidak hanya menerima informasi tetapi kita adalah pelaku, pembagi informasi itu, sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita punya hikmat dan kebijaksanaan untuk menyaring segala sesuatu yang masuk ataupun yang keluar. Seperti yang disampaikan di narasi tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hikmat berseru-seru di pinggir-pinggir jalan, itu mau menunjukkan bahwa hikmat tidak hanya berbicara di dalam gedung gereja ini, tapi hikmat justru harus berseru-seru di pinggir-pinggir jalan, di kehidupan kita. Di sanalah Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap Bapak Ibu dipanggil. Ketika Bapak Ibu iseng-iseng pasang status Facebook Bapak Ibu, disitulah panggilan yang sama Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk Bapak Ibu menuliskan status-status yang bukan membuat orang menjadi kacau, menjadi terpecah belah, tetapi membuat status-status yang membuat orang-orang menjadi segar, menjadi bertumbuh, menjadi terbangun. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, media sosial adalah media yang sangat potensial untuk kita menyatakan seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur di ayatnya yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Media-media itu Bapak Ibu, media-media informasi itu adalah media yang sangat potensial untuk kita memasyurkan kebaikan Tuhan. Kita pakai, kita manfaatkan itu semua
bukan untuk mengacaukan orang-orang, tetapi justru untuk mempersatukan orang-orang, untuk mengantar orang-orang berjumpa dengan Tuhan. Itulah peran kita Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang Kristen di tengah kehidupan yang dipenuhi oleh aliran-aliran informasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, kejahatan menurut Mazmur 52 adalah seperti yang kita baca di ayat yang ke-9. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Kejahatan yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian menurut Mazmur 52 adalah ketika orang mengandalkan kekayaan dan berlindung pada tindakan penghancuran, dan bukan mengandalkan Allah dan berlindung pada Allah, menjadikan Allah tempat pengungsian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi persoalan klasik umat Kristen, umat beriman di seluruh dunia sejak kapanpun. Ketika iman tidak lagi berporos pada Allah, tidak lagi bersandar pada Allah, tapi pada apa yang diberikan oleh Allah. Karena ada perbedaan yang mencolok Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengandalkan Allah dan mengandalkan hal-hal yang diberikan oleh Allah. Yang dimaksudkan oleh Mazmur ini bahwa kekayaan-kekayaannya adalah kekayaan yang diberikan oleh Allah. Tapi justru orang seringkali jatuh bukan mengandalkan Allahnya, tapi mengandalkan apa yang Allah berikan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena mengandalkan kekayaan dengan memanfaatkan kekayaan adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita mengandalkan kekayaan kita menaruh seluruh kehidupan kita, kita memasrahkan seluruh kehidupan kita kepada kekayaan itu. Dan ketika kekayaan itu hilang, begitu juga hilanglah, tidak bertahanlah kehidupan kita. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika semua itu lenyap, bukankah kita masih punya Allah yang adalah sumber segala kekayaan kita, sumber segala berkat kita? Seringkali kita melupakan sumbernya dan kita terpaku pada apa yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, justru panggilan kita adalah memanfaatkan kekayaan kita. Seringkali orang terbalik Bapak Ibu Saudara sekalian, orang mengandalkan kekayaannya dan memanfaatkan Allah. Padahal Bapak Ibu Saudara, polanya terbalik. Andalkan Allah, manfaatkan apa yang diberikan padamu. Itu yang seharusnya menjadi panggilan orang Kristen. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini tidak bermaksud untuk kemudian mengintimidasi orang-orang kaya. Karena bisa jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kekayaan yang Bapak Ibu dapatkan berasal dari Tuhan. Walaupun bisa jadi juga tidak berasal dari Tuhan. Oleh karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengandalkan Allah dan memanfaatkan apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itu yang jadi panggilan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti layaknya Abraham. Abraham yang diberkati dengan kekayaan begitu melimpah, dia menjadi bangsa yang besar, menjadi berkat untuk orang banyak. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang diberikan oleh Tuhan itu fana, tetapi Tuhannya kekal. Kekayaan yang diberikan oleh Tuhan itu sementara, tetapi Tuhannya kekal. Oleh karena itu kita harus merujuk selalu pertama-tama kepada Allahnya yang menjadi sumber kehidupan kita, bukan kepada apa yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi panggilan kita ketika kita bersama-sama diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan melihat satu tayangan Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan menggambarkan kepada kita dan menegaskan kepada kita apa yang dinyatakan di dalam Mazmur 52 ini. Satu tayangan yang dipersiapkan oleh panitia bulan Gospel
tentang apa yang kita lakukan, pelayanan yang bersama-sama kita lakukan sebagai GKI Kebayoran Baru kepada rekan-rekan kita. Tsunami Aceh, peristiwa alam yang telah menjadi bencana besar bagi manusia. Peristiwa yang menggetarkan ke seluruh dunia. Proses alam terjadi sebagai kealamannya. Manusia menghadapi bencana sebagai kemanusiaannya. Tuhan menolong dengan menggerakkan hati untuk berbelas kasih. Tuhan memelihara kehidupan korban bencana melalui tangan-tangan orang yang peduli, lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pemerintah negara-negara di dunia, dan juga dari dalam negeri Indonesia. Tuhan memberi kesempatan bagi GKI Kebayoran Baru menyatakan kasih dan kepedulian, turut dalam arak-arakan gerakan hati bagi sesama dari seluruh penjuru dunia. Peristiwa erupsi Gunung Sinabung dampaknya melumpuhkan kehidupan masyarakat. Korban yang berhasil dievakuasi akibat erupsi Gunung Sinabung sudah kita bisa menemukan di Desa Sukameria, berdekatan dengan jalur luncuran awan panas. Melawat keluarga korban awan panas Gunung Sinabung. Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, menumbuhkan dan merasakan bahwa Tuhan mengasihi. Banyak sahabat yang mendoakan dan peduli. Bagi saudara-saudara seiman, ibas gereja GKI, saudara seiman jemaat GKI Kebayoran Baru turut merasakan apa yang terjadi dalam keluarga ini. Terjadi ibas keluarga Endah. Kepada GKI Kebayoran Baru kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Tanah Karo untuk memberi penghiburan. Penderitaan sahabat-sahabat kita di Sinabung adalah penderitaan kita juga, karena kita yakin kita adalah sesama manusia. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk melindungi seluruh warga Sinabung. Sebagai pemimpin negeri, kita membuka mereka untuk menegakkan keadilan untuk semua manusia. Duka seorang ibu ketika pendidikan anaknya terancam gagal. Dukungan dana pendidikan yang mereka terima membuat sesaat hati lega. Maka anak-anak kami bisa melanjutkan, ya, terharu sekali lah Pak. Berpengharapan kepada Tuhan dan berjuang demi kehidupan. Bersama dengan sesama, GKI Kebayoran Baru memberi dukungan dana pendidikan melalui Gereja Batak Karo Protestan. Mendukung gereja korban gempa di Jawa Tengah. Gedung gereja di Pepantan Margorejo yang telah porak-poranda karena gempa bumi tanggal 27 Mei yang lalu telah terwujud dengan gedung yang indah dan megah. Tidak lain adalah kasih Tuhan yang dilimpahkan kepada kita sekalian, khususnya kepada warga Kristen di Pepantan Margorejo ini lewat GKI Kebayoran Baru Jakarta. Tiada terduga, tiada diketahui, dan tidak bisa dideteksi. Dalam membangun dua gereja ini, GKI Kebayoran Baru menjalin kerjasama dengan para ahli konstruksi bangunan tahan gempa dari Universitas Kristen Indonesia. Bangunan yang tahan gempa. Tuhan menolong dan melawat jemaatnya melalui kehadiran jemaat GKI Kebayoran Baru. Atas berkat Tuhan, umat di sini semuanya
senang sekali. Sangat pun sangat. Kami senang menata kerja baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, video yang tadi bersama-sama kita lihat ini mau menunjukkan dan menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Bapak Ibu adalah persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Tapi bukan untuk menghentikan berkat itu, tapi justru untuk menyalurkan berkat itu. Dan itu kita wujudkan, sudah kita lakukan kepada teman-teman kita di Aceh, di Tanah Karo, Sinabung, dan kepada teman-teman kita di Klaten. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin saya garis bawahi dari video tadi adalah ketika narasi dikatakan bahwa pelayanan ini, kesaksian dan pelayanan ini adalah sebuah arak-arakan. Saya ingin menggaris bahwa ini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini sebuah arak-arakan, maka beramai-ramai, berbondong-bondong, dan semua Bapak Ibu Saudara sekalian diundang untuk bergabung di dalam arak-arakan itu. Ikut di dalam arak-arakan itu, menyatakan kesaksian dan pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja pada hakikatnya bukan hanya pendetanya, bukan hanya penatuannya, bukan hanya orang-orang yang berangkat untuk melayani teman-teman ke daerah-daerah itu, tapi gereja pada hakikatnya juga adalah Bapak Ibu Saudara sekalian yang tinggal di Jakarta, yang tetap di sini, mendukung segala kegiatan itu, mendukung segala upaya untuk berbagi itu. Dan Bapak Ibu sebagai persekutuan yang diberkati perlu menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah saatnya sekarang ketika Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini, Bapak Ibu tengok sebelah kanan kiri rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan, apa yang bisa Bapak Ibu bantu dari tetangga Bapak Ibu, kanan dan kiri, depan belakang. Atau kalau Bapak Ibu juga ada di tengah kompleks perumahan, Bapak Ibu lihat perkampungan-perkampungan di samping perumahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Cobalah tengok, main ke sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihatlah apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Dan semua itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu dasar yang penting, seperti yang dinyatakan di Mazmur 52. Itu semua untuk memasyurkan kebaikan Tuhan, bukan memasyurkan kebaikan kita. Video tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apa yang dirasakan oleh jemaat-jemaat ataupun orang-orang di Aceh, Sinabung maupun di Klaten, menunjukkan bahwa ini berkat Tuhan yang diterima oleh mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mau kita masyurkan adalah kebaikan Tuhan, bukan kebaikan kita, bukan kebaikan GKI Kebayoran Baru, bukan. Tapi yang mau kita masyurkan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu sudah menolong orang lain dan Bapak Ibu dilupakan, bersyukurlah, bersukacitalah, tetapi bersedihlah ketika Tuhan yang dilupakan oleh orang itu. Ketika dia tidak menyadari atau dia lupa bahwa Tuhan yang menolong hidupnya, di sanalah kita bersedih. Tapi jangan tersinggung, jangan bersedih Bapak Ibu jika ketika kita menolong, berbagi, membantu orang lain dan kita dilupakan. Justru itu tujuan kita. Ketika kita dilupakan dan Tuhan makin diingat, Tuhan makin dijumpai di kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menutup khotbah ini dengan satu slide, satu kutipan dari Einstein yang mengingatkan kita sebelum khotbah ini berakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, yang artinya kira-kira demikian: dunia tidak akan hancur oleh orang-orang yang berbuat kejahatan. Menurut Einstein, dunia tidak akan hancur oleh orang-orang yang berbuat kejahatan. Tetapi dunia akan hancur oleh mereka yang melihat dan hanya melihat orang-orang jahat tanpa melakukan apa-apa. Jadi dunia Bapak Ibu Saudara sekalian menurut Einstein, Bapak Ibu bisa setuju atau tidak? Menurut Einstein dunia itu hancur bukan karena banyaknya kejahatan, tapi karena lebih banyak lagi orang yang diam melihat kejahatan itu. Dan jangan-jangan Bapak Ibu Saudara sekalian,
diam melihat kejahatan itu adalah bentuk kita mencintai kejahatan itu, membiarkan itu semua terjadi. Oleh karena itu panggilan kita Bapak Ibu Saudara sekalian bukan diam, tetapi melakukan sesuatu. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Paduan suara wilayah 9 akan memuji Tuhan dengan lagu Aku Melayani Tuhan. Dengan sikap berdiri, marilah kita meninggalkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, Bapak Ibu sekalian, kita ingin bersama-sama mengucap syukur karena di dalam menghayati bulan Kespel ini, kegiatan sapaan kasih yang dilakukan oleh pemuda dalam rangkaian bulan Kespel adalah perjumpaan kaum muda dalam memaknai cara Tuhan menolong para pemuda meraih masa depan di daerah yang tertinggal. Perjumpaan akrab itu berlangsung di asrama mahasiswa Universitas Kristen Indonesia pada tanggal 9 Juli 2016 yang lalu. Kita juga bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, karena kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan di wilayah melalui berjumpa untuk berbagi sudah berlangsung dengan baik, dan bagi wilayah-wilayah yang belum melaksanakannya dapat menggunakan kesempatan pada masa bulan Kespel ini. Semoga melalui kegiatan wilayah ini kerja kasih Tuhan dinyatakan oleh setiap kita. Yang berikut juga Bapak Ibu sekalian, perjumpaan seluruh jemaat pada Festival Kesaksian dan Pelayanan tanggal 23 Juli akan diadakan dari jam 10 sampai jam 16. Mencakup berbagai kegiatan. Ada pameran kesaksian pelayanan, di dalamnya ada sarasehan pemuda, berjumpa sahabat anak sekolah minggu dan adik asuh, serta pemutaran film-film kesaksian dan pelayanan dari berbagai tempat yang sudah dilakukan oleh GKI Kebayoran Baru. Oleh karena itu, melalui ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk menyambut bersama-sama kesempatan perjumpaan ini di dalam sukacita, di dalam panggilan yang bersama-sama kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, jikalau lewat narasi-narasi yang kami dengarkan ataupun kami baca, lewat tayangan-tayangan yang kami lihat, dan lewat perenungan pembacaan Alkitab yang baru saja kami baca, kami renungkan, kami makin menyadari ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan kami yakin betul bahwa kami diberkati bukan tanpa tujuan, tapi kami punya tujuan untuk menunjukkan rasa syukur itu, mengungkapkannya dengan memasyurkan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kebaikan Tuhan tidak berhenti pada kami, pada gereja kami, tetapi boleh dirasakan juga oleh orang-orang lain. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau lewat perenungan ini kami boleh menghayati bahwa kami telah berupaya untuk melakukan pelayanan-pelayanan kami, bentuk-bentuk kesaksian kami kepada orang-orang di sekitar kami ataupun orang-orang yang jauh dari kami. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kekuatan, untuk kemampuan yang datang dari Tuhan itu. Ajarkan kami ya Tuhan, bahwa lewat pelayanan, lewat kesaksian ini adalah bentuk arak-arakan di mana kami diajak untuk bergabung. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh memohon, jikalau tanpa Tuhan kami tidak akan mampu melakukan itu semua. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu menguatkan setiap kami, masing-masing pribadi, untuk bergabung, terlibat di dalam arakan-arakan itu, untuk bisa menyatakan kesaksian dan pelayanan kami bagi sesama. Kami sungguh berharap ya Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kami memberi kami keberanian untuk memulai kesaksian dan pelayanan itu dari diri kami sendiri, keluarga kami, orang di sekitar kami, dimanapun kami berada. Kami sungguh menyatakan, memasyurkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah rasa syukur ini ya Tuhan, di tengah-tengah permohonan ini juga, kami berharap bahwa Tuhan menolong rekan-rekan kami yang di tengah rasa syukur ini harus berduka
karena mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kami berdoa untuk keluarga Titi Wardoyo. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Yohanes yang mengalami kedukaan. Kami percaya ya Tuhan bahwa penghiburan dari Tuhan akan didapatkan oleh keluarga ini. Kami pun percaya bahwa kami sebagai rekan-rekan ada di samping mereka justru untuk mendukung mereka, menguatkan mereka, perpanjangan tangan Tuhan untuk memberi penghiburan kepada rekan-rekan kami, sehingga di tengah-tengah kedukaan ini ya Tuhan, mereka tetap dapat memandang kepada Tuhan dan memperoleh pengharapan. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa kami. Kami sungguh mengharapkannya karena kami percaya bahwa kami dapat mengungkapkan apapun yang menjadi pergumulan, yang menjadi permohonan kami kepadamu. Kami naikkan doa ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudari, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Supaya
jemaat kami undang untuk bagi berdiri. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Saat ini, persembahan pribadi lepas pribadi telah kami kumpulkan dan dalam kerendahan hati mempersembahkannya kepadamu ya Tuhan, sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat anugerah-Mu yang besar kepada kami. Kami bersyukur melalui persembahan yang Tuhan berkati ini, sebagai gereja-Mu kami dapat mengelolanya menjadi kelengkapan dalam pekerjaan kasih Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami untuk berani mempersembahkan diri sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Dalam kasih setia Kristus kami naikkan doa syukur ini. Amin. Saudara-saudari, pergilah dan janganlah mencintai apa yang jahat di mata Tuhan. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan membuka mata kita dengan cintanya, sehingga kita sanggup melihat dan berbela rasa dengan sesama. Kiranya Tuhan menguatkan kaki kita untuk melangkah dalam kebenaran dan memperjuangkan keadilan di tengah dunia. Kiranya Tuhan meringankan tangan kita untuk menghapus air mata, menolong sesama, dan menggandeng mereka penuh kasih. Kiranya Tuhan mencurahkan hikmat-Nya dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu mewujudkan rancangan damai sejahtera Allah dalam kehidupan setiap hari. Amin.